Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam limpahan kesehatan dan keberkahan serta selalu diberi nikmat mengingat Allah, amin. Baru-baru ini Kiai Haji Marzuki Mustamar diundang ceramah di Bali. Dan dalam tausiah beliau nyenggol tipis bab nasab, hingga ditanggapi oleh Gus Zaini dari Madura. Lalu seperti apa isi ceramahnya? Mari kita simak cuplikannya. Penutup, dengarkan, catat. Katanya dibaan. Tadi baca tiba kita. Wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min. Wa ila sibtaini nantasibu. Kami keturunan Nabi bernasab kepada dua cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang bukan keturunan Hasan, yang bukan keturunan Husain, nggak usah klaim keturunan Rasulullah SAW. Nabi punya cucu dua itu aja sudah, Hasan dan Husain. Anak cucu Nabi adalah orang-orang yang bernasab kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa ila sibtaini nantasib nasabam ma fihi min takhoni. Sungguh nasab yang clear, nasab yang padang, nasab yang bersih, nggak ada asap, nggak ada beleduk, nggak ada debu, nggak ada remeng-remeng, nggak ada subhat, clear. Lah sekarang ini ngaku keturunan 28, ini ngaku keturunan ke-29, ini ngaku keturunan ke-33, ini ngaku keturunan ke-38, ini ngaku keturunan 52. Yang benar yang mana? Nggak clear. Nabi Quraisy, dia bukan Quraisy. Nabi Bani Hashim, dia bukan Bani Hashim. Nggak clear. Nabi ganteng, dia enggak ganteng belas. Nggak clear. Nabi cerdas, dia rodok. Nggak clear. Nabi akhlaknya luar biasa, dia ngamuan, nggak clear. Halo, Nabi sabar jembar dodone, dia emosian, nggak clear. Nabi menjaga lisan, dia umpat orang sana sini, nggak clear. Nasab yang tenanan, nasab Rasul tenan, mafihi min takhon. Padang clear, nggak ada remeng-remengnya, mas. Jangan kau lebih mahabbah kepada yang remeng-remeng, kau tinggalkan kiai-kiai yang nyata ngajar umat sehari-hari. Paham dan nasabam ma fihi min kam imamin ba'dahu khalafu. Di antara keturunan Nabi banyak yang menjadi tokoh, wali-wali songo tokoh semua. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tokoh, pantes mas menyandang zuriat Nabi, keturunan atas yang bendino bakul minyak wangi, nggak tokoh blas. Kesana kemari minta, nggak tokoh blas. Kadang misuh juga, nggak tokoh blas. Baca mukotimah, i'rabnya salah. Ketokohnya imamahnya di mana? Salah satu tanda zuriat Nabi itu banyak yang jadi imam, banyak yang jadi tokoh terkem. Kam imamin ba'dahu khalaf. Awas, garis bawah, minhu sadatun. Dari nasab Nabi itulah mereka disebut sayyid. Sadat itu jamak dari sayyid. Dari dulu bida'urifu, dengan sebutan sadah sayyid mereka dikenal. Dengan sebutan sayyid sadah, anak cucu Nabi rungokno, iki penting.
min husadatun bidha urif. Dengan sebutan sadah, sayyid, mereka dikenal. Wa bihadzal wasfi qad usifu min qadimid dahri. Dengan sebutan sayyid inilah usifu, mereka diberi sifat min qadimid dahri, dari zaman dulu. Lah kok belakangan ada yang ngaku keturunan Nabi, namanya bukan sayyid. Dan nggak jadi tokoh, nggak jadi imam. Biasanya keturunan Nabi jadi imam, jadi tokoh, sebutannya sayyid. Nah sekarang ada yang disebut sabil, torik, sama lagi. Keterangan di kitab Tiba ini barangkali cukup menjadi rujukan bagi teman-teman Bali. Oh gitu ta cirinya keturunan Nabi itu. Bernasab kepada Sayyidina Hasan Hussein. Dan terang padang. Akhlaknya padang, kealimannya padang, komitmen kejujurannya juga padang, ketokohannya hebat. Halo. Dan nggak remeng-remeng. Nabi Quraisy dia juga Quraisy, Nabi Bani Hasyim dia juga Bani Hasyim lah begitu. Nabi Bani Hasyim dia Madura yang nggak bisa lah mas. Nabi Bani Hasyim dia Al-Habsi, Nabi Bani Hasyim dia Aden, Nabi Bani Hasyim dia Son'a, ya beda lah. Nabi Bani Hasyim dia Qahton, Nabi Bani Hasyim dia Tamim, Nabi Bani Hasyim dia Toye, ya beda lah. Orang beda suku kok jadi keturunan ini gimana? Orang Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono, nggak masuk mas. Tapi kalau orang Jogja dengan ciri-ciri tertentu ngaku keturunan Hamengkubuwono. Orang Bali gagah, ganteng, pinter, ngaku keturunan Raja Pamecutan, maklum lah. Ini orang Cina ngaku keturunan Raja Pamecutan, ini gimana? Lalu seperti apa tanggapan dari Gus Zaini? Mari kita simak videonya. Ini ceramah di depan banyak sekali orang. Saya nggak tega, nggak sampai hati untuk menampilkan wajah beliau. Tapi ada satu suku kata yang masyhur, halu. Saya kira semua tahu itu suara siapa. Dan ini narasi yang agak-agak ya. Yang dibaca itu wa ila sibtoininan tasibu itu adalah dibaknya Ba'alawi. Itu karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karomi. Itu kan itu. Terusannya yang bawah-bawah itu. Safinatun Nuh dan sebagainya. Itu kan itu dibaknya Ba'alawi. Jadi wa ilas sibtoininan tasibu. Dan kepada dua cucu Nabi itu kami bernasab. Itu ucapan dari Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi. Atau jangan-jangan sudah ditemukan lagi manuskripnya yang lebih tua itu bukan karya Ba'alawi. Wah nggak tahu juga kalau begitu ya. Kayaknya enggak deh ya. Atau jangan-jangan seperti Sulam ini sudah ada yang lebih tua ini karya ulama Nusantara jangan-jangan. Ya enggak juga ya. Atau jangan-jangan seperti Rotibul Haddad. Ya enggak juga ya. Kalau bukan karya Al-Haddad terus karya siapa itu? Semua yang baca Diba itu sama dengan semua yang baca Rotib, sama dengan yang baca Simtudurot. Itu karyanya Ba'alawi. Nah, begitu ya Pak Kiai ya. Itu kan dasar. Jadi kalau misalnya membenarkan ucapan itu selesai masalah. Kan tidak mungkin merujuk sesuatu lalu menolak isinya, itu kan dijadikan patokan. Jadi menurut patokannya ya Sadah Ba'alawi sah karena menerima pengakuan wa ila sibtoini nantasibu dan itu keluar dari tulisannya Sadah Ba'alawi.
Oke, misalnya kita anggap Kiai ini nggak tahu kalau itu Sadah Balawi. Oke, masuk kepada ciri fisik ganteng. Kalau nggak ganteng aku cucu Nabi ya aneh. Wah, kalau begitu apalagi gantengnya harus putih tinggi seperti orang Arab. Bagaimana dengan nasib orang-orang yang ngaku Trah Wali Songo itu? Di mana mirip orang Arabnya? Wah, repot ini kalau begini, gagal semua, aneh semua berarti. Jadi di screening ini jelek, ini hitam, jelek, kurus, pesek, nggak masuk ini cucu Nabi. Dari mana ada? Apa pakai jalur kiafah ya? Wallahu a'lam ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Kiafah itu kalau jarak jauh itu kan sudah persilangan, kawin sana kawin sini kan berubah-berubah. Suaminya dari Sadah misalnya, istrinya bukan, ya anaknya berubah. Kan faktor gen itu mempengaruhi. Jadi telah nasab kok begitu gitu. Ini belum serius ya, Ini masih lucu-lucuan saja. Apalagi masalah perilaku. Itu kan berarti membantah teorinya Imam Ibnu Hajar. Jadi seolah-olah kalau cucu Nabi itu harus ganteng semua. Harus seperti Sayyid Ali Al-Maliki semua. Kalau nggak seperti itu, nggak ganteng begitu, nggak clear gitu. Nasabnya nggak clear gitu. Dari mana nasab clear dilihat dari fisik? Kalau nggak salah orang Naat yang bilang nasab itu bukan di hidung, ini malah nasabnya di hidung ini, di fisik. Body shaming jadinya nggak begitu. Kayaknya nggak ada ulama nasab manapun itu yang men-screening nasab orang dilihat dari fisiknya mirip nggak dengan Rasulullah. Aduh, gimana? Ya buah jatuh tak jauh dari pohonnya itu kan kalau anak ke bapak mungkin mirip. Tapi kalau sudah cucu ke berapa masa ia mirip pakai yang keberapanya gimana? Orang menikahnya juga dengan orang lain. Kecuali kalau nikahnya saudara sepupu masih mungkin kan nikahnya sama orang beda-beda. Bahkan nikah misalnya Isa Arumi nikah sama perempuan orang Romawi, orang Rum disebut Isa Arumi. Mesti anaknya beda sudah jauh. Kenapa? Karena seorang anak itu diwarisi oleh bapaknya dan oleh ibunya. Kadang mirip bapaknya, kadang mirip ibunya. Wah, ini mirip ibunya ini. Ibunya bukan Sadah. Wah, ini bukan cucu Nabi sudah. Kok jadi begitu ya? Kemudian yang agak lucu lagi, memberi contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lalu dibandingkan dengan Al-Habsyi. Kalau Al-Jailani pantas karena jadi imam. Ada orang Al-Habsyi, bukan Mekah maksudnya kan, bukan Quraisy kok ngaku cucu Nabi. Al-Habsyi itu Pak Kiai, bukan dia orang suku Habasyah, bukan. Al-Habsyi itu karena pongkol nasabnya Walawi yang bergerak Al-Habsyi itu, Abu Bakar Al-Habsyi itu hijrah ke Habasyah, ke Afrika, berdakwah di situ puluhan tahun. Maka diberi gelar kehormatan Al-Habsyi, orang yang pernah hijrah ke Habasyah. Lagi pula kalau misalnya cucu Rasulullah itu harus Mekah gitu, harus orang Mekah gitu. Lah Al-Jailani kan daerah Jilan. Jilan kan bukan Mekah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bukan Mekah itu. Diprotes kok Al-Adnan. Lah Sayyid Murtado Az-Zabidi, Zabid itu di Yaman. Dari mana ada teori kalau cucu Nabi itu harus Armaki gitu, karena Nabi orang Mekah gitu. Jadi dipikirnya orang cucu Nabi itu nggak boleh kemana-mana, di Mekah terus. Terus kalau gitu Sunan Ampel itu kan dari Asmorokondi, Samarkand. Waduh, batal semua itu, leluhurnya Wali Songo itu kan Asmorokondi itu. Gimana Pak Kiai itu? Kok ada cucu Nabi dari Samarkand? Ada cucu Nabi dari Jilan, ada dari Habasyah. Jadi harus tahu nisbat ke tempat itu bukan berarti orang yang leluhurnya juga di situ, bukan. Mungkin pernah dari situ atau pernah tinggal di situ. Jadi Ibrahim As-Somorokondi itu kan Samarkand, itu kan leluhurnya semua Wali Songo ke situ. Al-Jilani juga Jilan. Gitu. Az-Zabidi dari daerah Zabid, Al-Hadromi dari daerah Hadromaut. Dari mana ada teori kalau cucu Nabi itu harus Armaki gitu, karena Nabi orang Mekah gitu. Jadi dipikirnya orang cucu Nabi itu nggak boleh kemana-mana, di Mekah terus. Ya nggak juga. Ya kalau pindah gimana? Leluhurnya pindah terus lahirnya di situ atau ada gelar-gelar tertentu.
Ya jangan-jangan ada Al-Haddad, besi kok jadi cucu Nabi. Mestinya Al-Makki, Al-Quraisy, Bani Hashim gitu. Ini kok besi, As-Saqqaf, atap gitu. Ada Al-Attas, Haus dan sebagainya gitu. Kok jadi gitu sih? Inilah yang saya pikir ya begitu ya. Jadi apa yang perlu ditanggapi ya. Apalagi Madura ngaku cucu Nabi, sekarang begini. Yang banyak Terawali Songo katanya kan banyak di Madura itu. Ngaku cucu Nabi, bagaimana itu orang Madura? Nggak ada mirip-miripnya dengan orang Arab. Al-Maduri lagi orang Madura, tulen. Bahasa Arab aja nggak lancar. Tulen orang Madura, bapaknya orang Madura, ibunya orang Madura, batal nasabnya. Wah, kok jadi gitu? Apa harus Al-Makki juga? Kalau mereka batal, mereka terah Wali Songo. Nah, terus Wali Songonya gimana? Oh, Wali Songo. Terus siapa yang memastikan Wali Songo aja nggak ada yang disebut Al-Makki? Ada Syarif Hidayatullah Al-Makki? Nggak ada. Ada Syarif Hidayatullah Al-Quraisy? Nggak ada. Syarif Hidayatullah Bani Hashim? Nggak ada. Nggak ada begitu. Ada Sunan Ampel Al-Makki gitu, Al-Quraisy? Nggak ada. Ya karena bukan orang Mekah. Nah kalau Al-Quraisy ya otomatis, Bani Hashim otomatis, Al-Hasani atau Al-Husaini otomatis, disebut atau nggak disebut itu otomatis. Bahkan Sayyid Alwi Al-Maliki saja nggak kita dengar, Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Quraisy nggak ada begitunya. Paling Al-Hasani, nggak ada Bani Hashimnya. Kenapa? Karena orang sudah tahu. Ini jalur Sayyidina Hasan Al-Hasani, nggak usah disebut sudah cukup. Jadi kebiasaan memanggil orang itu nggak mesti harus lengkap. Rasulullah Al-Quraisy kadang Bani Hashim. Jadi ya begitu ya. Jadi kalau ada orang dinisbatkan kepada tempat, bukan masalah nasab itu. Mungkin orangnya tinggal di situ. Contohnya ya itu tadi si Abdul Qadir Al-Jailani, Jilan itu nama daerah. Sayyid Murtado Az-Zabidi, Zabid itu nama daerah. Nggak lalu berubah nasabnya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Makki Al-Haythami nggak lalu menjadi cucu Nabi walaupun bergelar Al-Makki. Iya karena mungkin tinggalnya di Mekah. Ada Al-Misri tinggalnya di Mesir. Entah bisa lahirnya, entah bisa tinggalnya atau mengabdinya. Gitu ya. Gimana ini? Ini jangan-jangan teori pembatalan nasab baru. Itu Al-Habsyi orang Habasyah itu. Mana Nabi orang Habasyah? Habasyah itu Bilal orang Afrika. Kok bisa Al-Habsyi? Ya mungkin pernah tinggal di Habasyah kan. Lagi pula masa ya cucu Nabi itu semuanya tidak boleh tinggal kemana-mana dan tidak boleh menyandang gelar daerah tempat dia lahir. Ajalani kok diterima. Bahkan ada Isa Ar-Rumi ya. Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Ini kok sukunya Romawi ini. Wah batal juga. Wah nggak gitu kayaknya. Saya tahu spiritnya, ada yang dikritisi yaitu ketika masyarakat itu tidak terlalu menghormati guru ngajinya, tidak terlalu menghormati kiainya, tapi lebih menghormati Habib. Di mana Habibnya itu gurunya bukan, yang ngajari anak-anaknya juga bukan. Kalau bagian ini saya setuju. Hormati itu sama dengan kita, memberi penghormatan itu sama dengan kita memberikan sedekah kepada yang dekat dulu. Kamu berbuat baik kepada orang itu, mesti yang lebih berhak adalah yang mana orang itu berbuat baik kepada kamu, karena itu perintah. Kalau kamu berbuat baik, orang berbuat baik kepada kamu berbuat baik kepada orang itu. Kalau ada Habib yang kamu tidak kenal, tidak tahu menau, nggak pernah berbuat baik sama kamu, ya jangan lebih diunggulkan, jangan lebih dihormati. Apalagi penghormatannya di situ ada cerita. Kalau saya simak semuanya ada yang jauh-jauh datang ke rumah Habib ngasih duit, sementara ke guru ngaji anakmu nggak pernah ngasih duit, ya keliru itu, keliru. Kenapa? Ya lihat orang-orang yang berjasa dalam hidup kamu itu siapa. Orang mau ngasih itu kepada yang dekat-dekat dulu. Ya jangan sampai menjadikan oh ini Habib cucu Nabi kita ngasih duit. Saya juga tidak setuju kalau hal seperti itu. Kalau kamu mau ngasih duit, ya kasihlah. Kok jadi masalah duit sih? Tapi nggak apa-apa. Kasihlah kepada guru-guru anak kamu, kiai-kiai di kampung kamu yang kalau meninggal mereka yang datang doain, bukan Habib.
mereka yang tahlilin itu yang diprioritaskan. Kalau ada kelebihan sudah cukup. Mau untuk Habib boleh, tapi prioritaskan dulu yang dekat-dekat. Saya setuju dengan itu. Ya, kalau kamu simak lengkapnya ada hal seperti itu. Cuman agak geli ketika bicara fisik. Dari mana keturunan Nabi itu harus ganteng? Ya, repot kalau begitu. Ada sayyid-sayyid yang hitam ada. Ya kalau nikah sama orang Afrika, istrinya orang Afrika, terus kan nggak batal nasabnya. Lalu karena hitam, lalu karena nggak mirip orang Arab, lalu batal ya. Wah, rusak kalau begitu ya. Rusak ilmu pernasaban ini. Itu kayaknya bukan ilmu nasab, itu ilmu cocok-cocokan aja itu. Karena nggak cocok ya sudah kita jelek-jelekin. Wah nggak bisa gitu ya. Nggak main begitu ya. Nggak usah serius lah. Mungkin lagi ingin bercanda saja kiainya ya. Jadi remang-remang ini, mukanya nggak mirip, remang-remang gitu, nggak clear gitu. Padahal nasabun mafihi min dakhonin itu ya ucapannya Alwi Al-Haddad, itu ucapannya Habib. Wahai Pak Kiai, kalau sepakat dengan Waila Sibtoini Nantasibu, oh jangan-jangan yang mereka, karena kalau dari dulu banyak yang jadi imam, banyak jadi tokoh. Yang pengarang kitab Bughya kan tokoh itu, pengarang kitab Sulam tokoh kan, pengarang kitab Risalatul Mawana kan tokoh semua itu. Mungkin yang sekarang-sekarang yang palsu, yang dulu-dulu asli. Wah repot itu ya. Repot keturunannya palsu tapi kakek-kakeknya asli. Berarti kalau begitu jangan ngebatalin Ubaidillah, karena kalau ngebatalin Ubaidillah kena semua gitu ya. Allahumma hadina hadatsab. Demikian telah kita simak pernyataan dari dua belah pihak, dan tentunya saya sangat menyarankan kita jangan terlalu terbawa perasaan. Karena beliau-beliau sudah dalam kapasitas dan makom yang memadai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.